Kita berjumpa lagi di channel Ruang Kelas, tempat kita belajar bersama. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari satu-satunya bab di semester 2 pada matematika peminatan kelas 10, yaitu tentang vektor. Penasaran seperti apa materinya? Jangan kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu tentang apa sih itu sebenarnya yang namanya vektor. Nah, sebenarnya mungkin di semester 1 itu kalian sudah pernah menggunakan vektor ya, yaitu pada mata pelajaran fisika. Tepatnya ketika kalian mempelajari tentang resultan gaya. Nah, di situ kalian sudah menggunakan apa itu vektor. Nah, di matematika peminatan kali ini kita akan membahas lebih detail, lebih dalam tentang apa itu sebenarnya yang namanya vektor. Nah, sebelumnya kita amati dulu ilustrasi berikut ini. Kalian tentu pernah mengetahui ya tentang seorang penerjun payung. Nah, seseorang yang sedang melakukan terjun payung. Biasanya dalam sebuah kompetisi terjun payung, orang yang melakukan terjun payung itu harus jatuh tepat pada suatu target atau sasaran. Nah, untuk bisa menempatkan diri sesuai target itu, apakah dia hanya asal-asalan sesuai insting saja? Tentu tidak ya, itu membutuhkan suatu perhitungan-perhitungan yang tepat. Di antaranya orang itu harus memperhitungkan dari mana kira-kira arah anginnya dan seberapa besar kecepatan angin tersebut. Nah, itu harus dia perhitungkan. Selain itu, dia juga harus memperhitungkan gaya gravitasi yang berlaku ya. Kemudian untuk menuju arah atau target yang sesuai, dia harus memperhitungkan sudut yang harus dibentuk ketika dia menjatuhkan dirinya agar arah dari jatuhnya atlet terjun payung itu bisa sesuai target. Nah, ini digunakan tidak hanya oleh atlet terjun payung dalam kompetisi olahraga, tetapi juga digunakan oleh tentara ya. Ketika mereka harus turun dari suatu pesawat menuju suatu tempat agar tepat pada sasarannya, dia harus memperhitungkan hal-hal ini. Nah, pada hal-hal tersebut kita sangat dibantu oleh konsep vektor. Nah, sehingga di sini kalian harus memahami betul bagaimana konsep dari vektor, terutama dalam matematika, karena kegunaannya tentu banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, yang pertama adalah pengertian atau definisi dari vektor itu sendiri. Ya, mungkin di fisika sudah sempat disinggung oleh guru fisika kalian bahwasanya vektor itu merupakan suatu besaran yang memiliki dua komponen, yaitu dia memiliki nilai dan juga memiliki arah. Nah, besaran itu kan macam-macam. Contohnya misalnya besaran berat. Dia memiliki satuan kilogram, itu hanya memiliki ukuran saja, memiliki nilai saja, tetapi tidak ada berat itu memiliki arah, itu tidak ada. Nah, besaran-besaran tertentu itu dia memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, itu besaran yang seperti itu dinamakan vektor. Nah, banyak sekali macamnya dari vektor, salah satunya mungkin tadi kecepatan ya, dia mempunyai nilai dan juga arah. Nah, biasanya dalam matematika vektor itu disimbolkan atau digambarkan dengan anak panah. Nah, seperti ini. Dia memiliki pangkal dan memiliki ujung. Sehingga kita bisa melihat, oh ini vektor menuju ke arah mana. Itu dengan mudah, yaitu dengan melihat anak panah tersebut. Besar vektor atau nilainya, nilai dari vektor itu juga digambarkan dengan panjangnya dari anak panah ya. Jadi semakin panjang anak panahnya, maka semakin besar nilai vektor yang digambarkan.
Kemudian arah vektor tentu saja ditunjukkan dengan arah anak panah sesuai dengan anak panahnya. Misalnya pada gambar di samping, maka vektor itu dari titik A menuju ke titik B. Nah, seperti itu penggambarannya. Titik pangkal yaitu titik asal dari vektor tersebut. Pada gambar di samping, titik pangkalnya adalah titik A. Kemudian selain titik pangkal ada juga titik ujung, yaitu yang menjadi arah dari vektor tersebut. Dari A menuju kemana? Ternyata menuju ke B, maka B kita sebut sebagai titik ujung. Oke? Lalu bagaimana cara menamai vektor? Ya, ada beberapa cara dalam kita menamai vektor. Yang pertama dengan menggunakan titik pangkal dan titik ujungnya. Karena vektor di samping ini merupakan vektor yang berasal dari A menuju B, maka bisa kita sebut sebagai vektor AB. Lambangnya tinggal kita menuliskan AB saja, ditambahi dengan tanda panah di bagian atas. Ya, seperti tampal pada layar, itu adalah vektor AB cara membacanya. Atau bisa juga menggunakan huruf kecil. Misalnya U, V, W atau yang lain juga dengan menggunakan tanda panah di bagian atas. Biasanya kalau pada gambar maka huruf kecil ini diletakkan di bagian badannya vektor atau di anak panahnya tadi. Untuk penamaan dengan titik pangkal dan titik ujung, maka titik pangkal dan ujungnya harus diberi nama sesuai dengan nama vektornya. Berikutnya kita akan mengenal konsep vektor di R2. R2 itu adalah ruang berdimensi 2. Nah, artinya di sini vektornya memiliki dua komponen arah ya. Dia biasanya disimbolkan atau digambarkan dengan pasangan bilangan. Nah, pasangan bilangan ini bisa ditulis secara tegak atau vertikal maupun secara mendatar atau horizontal. Sebagai contoh misalnya vektor AB merupakan pasangan bilangan negatif 2 dan 3. Kemudian vektor CD misalnya 1, min 4. Atau bisa juga ditulis secara mendatar atau horizontal. Misalnya vektor U sama dengan pasangan 3 dan 5. Nah, lalu apa makna dari bilangan-bilangan ini? Nah, tentu saja bilangan ini ada artinya ya. Dia menunjukkan dua komponen arah yang dimiliki oleh vektor ini ketika di R2, yaitu arah kanan kiri untuk bagian yang mendatar dan arah atas bawah untuk bagian tegaknya. Misalnya pada bilangan pertama ya, dalam vektor tadi kan digambarkan menjadi dua bilangan, pasangan bilangan. Nah, bilangan yang pertama itu menunjukkan arah kanan kiri. Maka ketika bilangan pertamanya positif, artinya arah dari vektor itu adalah ke arah kanan. Sedangkan ketika bilangannya bernilai negatif, maka vektornya mengarah ke kiri. Seperti itu. Kemudian bilangan kedua itu menunjukkan komponen arah atas dan bawah. Ketika arahnya ke atas, maka bilangannya positif. Begitu juga bilangan negatif menunjukkan arah vektor ke bawah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut. Nah, misalnya kita mempunyai vektor AB yang merupakan pasangan bilangan negatif 2 dan 3. Berdasarkan konsep tadi, bilangan yang pertama adalah negatif 2, itu menunjukkan arah kanan kiri ya. Bilangan pertama menunjukkan arah kanan kiri. Kita lihat bilangannya positif atau negatif. Karena negatif ya, negatif 2, artinya arahnya adalah ke kiri. Seberapa jauh ke kirinya? Yaitu kita melihat bilangannya 2, negatif 2, artinya ke kiri sebanyak 2 satuan. Kemudian bilangan yang kedua adalah 3, 3-nya positif, artinya dia arahnya ke atas 3 satuan. Lalu bagaimana cara menggambarkan vektor ini menjadi anak panah? Yang pertama kita amati nama vektornya. AB, berarti kan arah tanda panahnya menuju B, artinya titik pangkalnya adalah titik A. Sedangkan B merupakan titik ujung. Pertama kita letakkan dulu titik A, bebas dimanapun ya. Misalnya di sini titik A. Jadi kita mulai dari titik pangkal, yaitu titik A. Kemudian kita lihat komponen bilangan yang pertama, yaitu negatif 2.
yang maknanya berarti ke kiri 2 satuan. Maka dari titik A ini kita berangkat ke arah kiri sebanyak 2 satuan. Nah, kira-kira kita akan sampai di sini. Ke kiri 2 satuan. Setelah menuju satu titik itu, kita gunakan bilangan yang kedua, yaitu ke atas sebanyak 3 satuan. Maka dari sini kita berbelok ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, sampailah kita di sebuah titik. Ini adalah titik tujuannya atau titik ujung dari vektor AB, yaitu titik B. Langkah berikutnya, tinggal kita hubungkan saja titik A dan titik B, kemudian kita gambarkan anak panah sesuai dengan nama vektornya, yaitu menuju B. Nah, itu adalah cara menggambarkan vektor menjadi gambar anak panah. Ya. Lalu bagaimana jika ada soal yang diketahui justru gambar anak panahnya? Misalnya seperti ini. Lalu kita diminta menentukan vektor ini sebagai bentuk pasangan bilangan. Ya, tinggal kita amati saja vektor ini berasal dari mana menuju ke mana. Ya, benar sekali, titik pangkalnya adalah titik C ya, dan dia menuju ke titik D. Berarti kita akan memulai dari titik pangkal, yaitu C. C untuk menuju D, kita amati komponen arah mendatarnya, apakah dia harus ke kanan ataukah ke kiri. Nah, ternyata untuk menuju ke arah D, pertama-tama dia harus ke kanan dulu. Kita hitung berapa satuan ke arah kanan, ternyata ada 4 satuan. Nah, setelah sampai di situ, perhatikan arah komponen arah tegaknya, apakah ke atas ataukah ke bawah untuk menuju D. Dan ternyata untuk menuju ke titik D, dia harus ke atas sebanyak 3 satuan. Nah, barulah kita namai vektor ini menjadi vektor apa namanya? Vektor CD, karena dia dimulai dari C dan berujung di D. Bagaimana pasangan bilangannya? Kita tulis dulu komponen arah mendatarnya, yaitu ke kanan 4 satuan, artinya bilangannya adalah 4, bilangan yang pertama. Bilangan yang kedua adalah komponen arah tegak, apakah ke atas atau ke bawah. Ke atas 3 satuan, artinya positif 3, sehingga vektor CD dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan 4, 3. Seperti itu, kira-kira menentukan gambar vektor ataupun menentukan pasangan bilangan yang mewakili vektor, suatu vektor. Bisa juga vektor CD ini kita tulis secara mendatar seperti ini ya. CD sama dengan pasangan 4, 3. Yang berikutnya, kita akan menentukan vektor seperti tadi, hanya saja yang diketahui adalah koordinat dari titik pangkal dan titik ujungnya. Misalnya kita menemui soal seperti ini. Diketahui koordinat titik P adalah 1, -2 dan koordinat titik Q adalah 3,2. Kita diminta menentukan vektor PQ. Nah, ada beberapa cara ya untuk menentukan suatu vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan titik ujungnya. Yang pertama, bisa kita tinjau secara geometri. Apa artinya ini? Secara geometri artinya kita harus menggambarkan letak titik-titik tersebut pada bidang kartesius. Nah, masih ingat cara menggambarkan suatu titik di bidang kartesius? Ini ada di pelajaran SMP kelas 7. Mungkin kalian masih ingat ya. Kita letakkan titik pangkalnya dulu. Nah, tadi vektornya kan yang ditanyakan PQ, artinya titik pangkalnya adalah titik P. Titik P koordinatnya 1,-2. Artinya titik P ada di sini. Berikutnya titik ujungnya yaitu titik Q. Koordinatnya adalah 3,2. Titik Q ada di sini. Kemudian tinggal kita hubungkan dengan anak panah dari P menuju Q. Kira-kira seperti ini gambarnya. Oke, paham? Nah, setelah itu bagaimana pasangan bilangan yang mewakili vektor PQ? Tinggal kita lihat dengan cara seperti tadi ya.
Kita berangkat dari P yang menjadi titik pangkal. Kita lihat komponen mendatarnya, apakah ke kanan atau ke kiri untuk menuju Q. Ternyata dia harus ke kanan dulu. Sebanyak 2 satuan ke arah kanan. Setelah ke kanan dia harus ke atas atau ke bawah. Ternyata ke atas. Sebanyak 4 satuan ke atas. Nah, tinggal kita susun bilangan-bilangan ini sesuai dengan arahnya. Apakah positif atau negatif. Jika ke kanan 2-nya positif, yang 4 ke atas berarti 4-nya juga positif. Maka vektor PQ dapat dinyatakan sebagai pasangan bilangan 2 dan 4. Nah, ini adalah cara menentukan vektor ditinjau secara geometri. Selain secara geometri, kita juga bisa menentukan vektor ini secara analitik. Pertama, kita amati koordinat dari titik pangkal, yaitu P. Di sini koordinat titik P adalah 1, negatif 2. Nah, kita amati nilai X dan Y dari titik P. X dari titik P, komponen X dari titik P adalah 1. Sedangkan komponen Y dari titik P adalah negatif 2. Ini untuk yang titik P. Kemudian kita amati untuk titik Q dengan koordinat 3,2. Komponen X dari titik Q adalah 3. Sedangkan komponen Y dari titik Q adalah 2. Nah, untuk menyusun pasangan bilangan yang mewakili suatu vektor, kita harus tahu dulu vektornya dari mana ke arah mana. Dari titik P ke titik Q, dari titik P ke titik Q. Maka kita amati dulu komponen mendatarnya. Ingat, pada bidang kartesius, sumbu yang mendatar itu sumbu X atau sumbu Y. Kalian harus ingat. Ternyata sumbu yang mendatar itu adalah sumbu X. Maka untuk mengetahui komponen mendatarnya, kita tinggal melakukan pengurangan nilai X dari titik ujung dikurangi nilai X dari titik pangkal. Jangan sampai terbalik ya di sini ya. Nah, pada kasus ini nilai X dari Q adalah 3. Sedangkan nilai X dari titik P adalah 1. Nah, jadi komponen mendatar dari vektor yang dimaksud adalah 3 dikurangi 1. Nilainya sama dengan 2. Kita lakukan ini lagi untuk komponen tegaknya, yaitu komponen Y. Caranya sama dengan mengurangi komponen Y dari titik ujung dikurangi komponen Y dari titik pangkal. Di sini kita memperoleh 2 dikurangi negatif 2, hasilnya adalah 4. Nah, setelah kita ketahui nilai X dan Y ini, barulah kita peroleh nilai vektor PQ itu sama dengan XY. Kita masukkan nilai X-nya 2 dan Y-nya 4. Sehingga vektor PQ sama saja dengan pasangan bilangan 2 dan 4. Seperti itu cara menentukan vektor jika diketahui koordinat titik pangkal dan titik ujungnya. Mudah bukan? Semoga kalian bisa memahami penjelasan singkat di video pembelajaran kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video-video pembelajaran berikutnya.